sendirian masuk di jam pelajaran ini, tapi hari ini saya menghadirkan teman-teman Pak Guru, ada juga Pak kemudian yang mendokumentasikan Ibu Dada dalam rangka Pak Anak. Jadi hari ini kita akan sedikit memulai kegiatan dengan bermain sekaligus tantangan. Kemudian kita akan menarik kesimpulan dari permainan tantangan itu, dan dilanjut lagi nanti kita menyimpulkan tentang keyakinan kelas. Ya. Ada yang tahu kira-kira bayangan awal kalian kalau mendengar istilah keyakinan kelas itu apa kira-kira? Keyakinan itu sendiri apa sih yang kalian pahami? Rosi, Ririn, yang lain, ada punya bayangan dalam pikiran kalian untuk sementara waktu ini mendeskripsikan apa sih keyakinan itu kira-kira? B. Baik. Untuk menjawab keraguan kalian dalam mendeskripsikan apa itu keyakinan, Pak Guru akan sedikit bermain sedikit. Mungkin nanti dari permainan ini kalian akan menarik satu benang merah keyakinan sementara untuk kalian bahwa ini loh yang dimaksud dengan satu keyakinan. Ini loh keyakinan saya. Nanti lebih besar lagi terangkan ini loh keyakinan kelas yang harus kita bangun. Kemudian apa bedanya keyakinan dengan misalnya aturan, tata tertib, kita akan bisa membedakan. Oke, kita sedikit bermain dulu untuk meninggalkan suasana. Mungkin saya akan membagikan secari kertas ya pada kalian masing-masing. Bisa dibagi. Ya, ini ada pagu buat sticky note. Ini dibagi teman-teman. Jadi nanti coba kalian tulis masing-masing kalian di sticky note ini tentang sesuatu yang sangat berharga bagi kalian, sesuatu yang sangat bernilai bagi kalian di dalam hidup kalian, sesuatu yang istimewa untuk saya perjuangkan sebagai bentuk keyakinan kalian. Ya, tuliskan sesuatu kata saja yang menurut kalian itu harus diperjuangkan. Ya, dibagi semua. Kemudian tulis. Sekarang cepat mulai tulis. Bolpen. Ada nggak bawa bolpen? Yang lain ada semua. Ya, Pak Guru kasih kesempatan. Iya, 1 menit untuk menuliskan sesuatu yang kalian sangat berharga untuk diperjuangkan, untuk diwujudkan. Ya, oke. Sudah? Kamu? Sendiri? Ya udah. Pak Guru ada punya beberapa bisa dibuka. Ya ini. Pastinya satu sama lain akan berbeda, ya, sesuai dengan nilai-nilai yang kalian yakini masing-masing. Si Rosi pasti akan menuliskan sesuatu keyakinan yang akan berbeda mungkin dari Ririn atau yang lainnya. Demikian seterusnya. Coba buat satu keyakinan yang di kertas sticky note itu. Kemudian tuliskan di situ. Kemudian coba lipat dan genggam kuat-kuat di tangan kalian. Ya, sekarang tuliskan dulu apa yang ada dalam pikiran kalian, sesuatu yang ingin kalian wujudkan dan harus diperjuangkan menurut kalian. Dan saya yakini bahwa yang saya tulis ini akan memperbaiki diri kalian. Ngerti maksudnya?
Oke, tuliskan sekarang surat itu. Bisa saja misalnya setelah lulus sekolah saya menikah. Contoh ya. Mungkin saya akan menjadi tentara, saya akan menjadi lebih baik dan seterusnya. Itu contoh yang sederhana. Atau mungkin kalian dalam skala kelas misalnya, saya ingin kelas saya seperti ini, saya ingin guru saya seperti ini. Ya semua itu bentuk keyakinan. Ya. Oke, sekarang sudah gambarannya demikian. Kalian coba tuliskan keyakinan kalian masing-masing, kemudian lipat kertas di atas kertas itu, lipat baik-baik, genggam masing-masing. Ikuti dulu instruksinya sekarang. Cukup satu saja. Tadi kan udah Pak Guru contohkan kan? Contohnya misalnya saya ingin teman-teman saya di kelas tuh apa? Misalnya. Saya ingin Pak Guru saya itu, Ibu Guru saya seperti ini. Ya pokoknya nilai-nilai keyakinan kalian yang membuat kalian itu akan menjadi lebih baik nantinya. Oke, sudah? Ya, lipat. Kalau sudah dilipat, lipat kecil. Sudah kamu? Nanti? Sudah? Nah, kamu? Sudah? Buat keyakinanmu? Yang di belakang sudah? Oke, lipat semua sekarang. Lipat kecil. Oke. Ya, sudah? Kalau sudah, sekarang tunjukkan ke Pak Guru dengan cara mengangkat tangan bahwa kalian sudah melipat kertas itu. Genggam, pegang, dikepak, masukkan di sini, dikepak. Jadi, Rosi yang lain nanti sudah. Sudah kalian memegang keyakinan kalian semua? Sudah Pak. Kamu? Di belakang siapa lo? Belum dari Pak. Sudah? Sekarang kalian berdiri di kursinya. Berdiri. Cobalah teman kalian satu sama lain untuk mencari tahu. Kamu yang di belakang sudah? Cobalah satu sama lain mencari tahu apa keyakinan kalian. Apa yang kalian tulis, yang kalian genggam. Yang kalian genggam itu, misalnya Rosi ingin tahu apa yang menjadi keyakinan atau yang ditulis oleh Dede. Ketika sebaliknya, silakan saling mencari tahu. Boleh saja misalnya dengan cara merayu, memaksa, ya. Kemudian bentuk-bentuk lain, ya sifatnya kalian mempengaruhi teman kalian itu untuk mau membuka, menginformasikan apa yang menjadi keyakinan kalian yang kalian tulis di genggam
kertas itu. Sekarang coba mencari tahu satu sama lain. Silakan. Jangan ditukar. Jangan ditukar. Genggam keyakinan ini punya salah. Ya, nah, ya. Enggak. Ini punyamu. Ini. Ya, kalian gerak. Kamu cari tahu apa sih yang dianu maksudnya. Nah, iya. Ayo, kamu cari tahu apa. Kamu yang ini sama tadi. Kenapa tadi kalian? Ya, coba kamu mencari. Lipat dulu kertasnya sudah. Ya. Yang lain. Dua bukti begitu. Ya, tadi coba kamu lipat apa yang menjadi keyakinan itu. Lipat, lipat, kemudian juga Lipat ini. ya, genggam. Kamu tadi, ya, kamu coba berusaha misalnya mempengaruhi si Juanda, tadi Juanda. Nah, apa yang ditulis oleh Juanda itu, demikian juga ini. Boleh misalnya dengan sedikit merayu, kemudian mungkin sedikit intimidasi, mengancam dan sebagainya. Silakan dengan berbagai cara. Sudah? Coba kalian lakukan itu. Sudah? Ya. Ada yang satu sama lain sudah mencari tahu? Hmm? Coba. Sudah? Kalian yang ini sudah? Oke. Coba saya tanya Rosi sama Ririn. Tadi saya lihat Pak Guru tadi dia, kamu berusaha mempengaruhi satu sama lain untuk mencari tahu nilai-nilai keyakinan dari temennya yang dituliskan. Nah, ya, ya, sudah perhatikan. Coba, Ririn, bagaimana keyakinan atau nilai-nilai keyakinan yang dimiliki oleh si Rosi Ririn? Hah? Enggak, garis besar saja. Ririn memiliki nilai-nilai keyakinan apa di situ yang ingin diperjuangkan? Iya. Keyakinan Ririn bahwa ke depan dia ingin memiliki cita-cita, kemudian masa depan yang lebih baik. Yang lain, sebaliknya tadi, bagaimana kamu bisa tahu keyakinannya Rosi? Hah? Iya. Jadi begini anak-anak. Makna dari permainan ini sesuatu yang kalian tulis itu adalah sesuatu yang berharga menurut kalian ya, yang sangat bernilai, yang harapannya bisa menjadikan kalian menjadi lebih baik, dan itu harus diperjuangkan, diwujudkan. Biasanya ya, namanya suatu keyakinan itu biasanya tanpa paksaan, timbul dari dalam ya, muncul dari jiwa, panggilan jiwanya sendiri, bukan karena pengaruh orang lain, ancaman, bujukan, paksaan orang lain bahwa kamu akan menjadi seperti apa atau meyakini suatu apa. Jadi keyakinan satu sama lain pasti akan berbeda. Dan itu harus kalian genggam erat-erat keyakinan yang kalian miliki itu. Ya. Kalian menggenggam secara tegas keyakinan tadi, walaupun teman kalian berusaha mempengaruhi, berusaha untuk menggoyahkan keyakinan kalian tidak goyah. Kalian tetap dengan keyakinan kalian, meski mungkin di lingkungan kalian tidak mendukung, tapi keyakinan kalian bahwa itu nilai-nilai kebajikan yang harus kalian wujudkan. Sebagai contoh tadi, si Ririn dia meyakini suatu nilai bahwa saya akan menjadi lebih baik, lebih sukses ke depan.
dan seterusnya, itu satu bentuk keyakinan yang harus diperjuangkan, kemudian diwujudkan, ya, sehingga apa yang menjadi keyakinan atau nilai-nilai keyakinannya itu dapat tercapai. Oke, itu maknanya, ya. Sekarang Pak Guru ingin mengajak kalian ke kerangka kelas, ya. Ya. Jadi kalau tadi kan keyakinan masing-masing pribadi itu, bahwa ini loh yang dimaksud dengan keyakinan, kemudian kita terapkan di dalam kelas. Bagaimana sih sebenarnya keyakinan suatu kelas itu yang ideal, yang baik untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar itu? Yang kalian yakini bahwa itu harus dilakukan. Seandainya tidak melakukan, maka itu kalian akan merasa merugi. Kalian akan merasa tidak beruntung di situ, tidak terpenuhi kebutuhannya. Paham maksudnya? Ya, begitu. Masih sama dengan cara yang tadi. Kalian nanti coba tuliskan apa yang menjadi suatu keyakinan kalian terhadap kelas kalian ini, supaya kegiatan belajar mengajar kalian itu bisa mungkin berjalan dengan baik, kebutuhan belajar kalian bisa terpenuhi oleh guru-guru, kemudian sekolah dan sebagainya, ya. Sehingga harapannya dengan keyakinan kelas yang kalian bangun itu, kalian nanti punya nilai-nilai kebajikan secara universal yang bisa diyakini bersama dengan anggotanya, dengan warganya, ya, di kelas ini. Ngerti ya? Ngerti maksudnya ya? Oke. Coba sekarang Pak Guru bisa dibantu. Siapa yang bisa membantu Pak Guru? Kita buat satu saja, ya, oke, satu saja. Coba kamu pegang di sini ya. Iya, nanti agak miring aja sini. Seperti ini, ya. Coba dibantu namanya. Satu aja. Ya, nih, coba, nih. Bawahnya ini coba berapi, ya. Terus itu. Oke, coba sekarang nanti yang pakai bolpen boleh, pakai bolpen itu juga boleh, ya, karena videonya mungkin tidak mencukupi semua kelas, ya. Kamu nanti bisa bergantian dengan ke belakang, ya, ya, untuk menuliskan, ya, nanti kamu bisa ke situ. Satu lagi. Satu Pak. Nanti dikembalikan, ya. Di sini pasti Pagi-pagi cuma-cuma kalian bawa pulang, bukan? Jadi nanti Pak. ya sudah begitu. Oke. Sekarang dengan cara yang sama dalam permainan tadi, bagaimana kalian meyakini suatu keyakinan, nilai-nilai keyakinan kelas yang kalian harapkan, ya, sebagai bagian dari nilai-nilai kebajikan yang harus diyakini bersama teman-temannya yang lain, hingga kegiatan proses belajar mengajar atau kebutuhan belajar kalian menjadi terpenuhi, ya. Oke, coba. Siapa yang masih membutuhkan video? Nanti kamu sudah mana ketemu? Nah, tulis. Kemudian setelah selesai tulis, pikirkan baik-baik. Jangan asal menulis, tapi yakinkan bahwa apa yang kalian tulis itu
sudah bisa mengakomodasi kepentingan keyakinan bersama, ya. Seperti itu. Sudah? Ini Pak. Ya, sudah. Kalau sudah, silakan nanti maju, kemudian menempelkan di sini. Kan ada lem itu. Ada Pak. Tinggal peta. Nggak usah kasih nama. Nggak usah kasih nama. Di stick di notnya nggak usah kasih nama. Tulisan saja. Tulisannya agak besar supaya bisa dibaca oleh teman-temannya. Sudah? Yang besar tulisannya dedeknya Rosi. Yang mudah dibaca. Baik. Pak Guru kasih waktu 5 menit, 3 menit untuk kalian menuliskan apa yang menurut kalian nilai-nilai kebajikan yang harus kalian miliki di kelas ini untuk bisa diyakini bersama dengan anggota-anggota kelas kalian, teman-teman kalian, supaya kebutuhan belajar kalian misalnya bisa terpenuhi. Misalnya tadi kan di awal kamu sudah mencontohkan, saya kelas kita misalnya sebagai contoh masih belum begitu disiplin. Bagaimana misalnya supaya ini menjadi berubah? Kalian membuat keyakinan ini memang tumbuh dari hati yang bersifat intrinsik, ya, karena biasanya kalau dari dalam itu biasanya lebih bermakna bagi kalian. Berbeda kalau itu sifatnya eksternal, artinya kalian membuat satu aturan tata tertib, biasanya itu karena paksaan, ya. Kepatutan yang dipaksakan karena takut ada sanksi, hukuman dan sebagainya. Tetapi kalau itu suatu keyakinan yang bersifat intrinsik, biasanya itu muncul dari dalam yang diyakini dapat menjadikan kalian menjadi lebih baik. Kelas akan menjadi lebih kondusif misalnya, sehingga pemula belajar mengajar kalian bisa dipenuhi semua. Oke, sudah. Jangan berkata-kata, kalian sudah kebutuhan apa? Tuliskan, kemudian tempel di situ. Silakan maju, siapa yang sudah? Ini Pak. Ya, silakan. Ya sudah, tempelkan di depan. Seperti, silakan. Ya. Oke, sudah bagus. Yang lain. Nanti kita rangkum menjadi suatu keyakinan yang sederhana, tapi kalian mampu melaksanakannya, kalian mampu mewujudkannya.
sebagai bentuk keyakinan bersama. Oke, ya. Oke. Kita. Ya. Nah. Naik. Berdua. Masih berapa orang yang belum? Kenapa? Kalian nggak belum apa? Belum ada bayangan. Iya Pak. Ya, silakan tempel kalau sudah. Nggak ada? Sudah? Tempelkan apa adanya. Ya. Tuliskan sesuatu keyakinan kalian di situ, keyakinan keras kalian. Menurut kalian nanti kita coba akomodasi. Kalau keyakinan yang kayaknya satu dengan yang lain bersama, kita drop, kemudian kita satukan menjadi satu keyakinan itu. Demikian juga yang lain. Kamu udah? Yang belakang? Kenapa belum? Paham kan maksudnya Pak Guru dari perintahnya? Paham? Apa yang menyulitkan kalian untuk merumuskan keyakinan keras menurut kalian masing-masing? Tidak harus sama. Ya, mungkin menurut si A, si B, Rosi, Ririn, atau mungkin Yuanda, menurut saya seperti ini misalnya. Mungkin menurut Yuandi misalnya saya seperti ini, menginginkan suatu keyakinan keras harusnya seperti ini. Jadi tidak harus sama. Nanti kita akomodir mana yang mirip-mirip atau yang sebenarnya sama, kita kelompokkan. Kemudian jika itu yang berbeda, kita pisahkan menjadi satu keyakinan baru. Ya, ya sudah semua. Kalian jangan bawang-bawang, tulis sekarang. Tulis kemudian tempel di sana. Ayo silakan sudah. Pak Guru hitung sampai 20 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Saya harapkan nanti hitungan 20 sudah ada. 10 11 ya 12 13 Tunjuk yang penting mana tahu. 14 Itu benar benar itu. 15 Nah, ini cakap itu di rumah. Ini kelas yang bisik. 16 17 20 selesai. Jadi Pak Guru harap kalian sudah membuat kemudian menempelkan keyakinan kelas menurut kalian
kalian? Sudah semua? Udah. Oke. Coba minta salah satu teman kalian membacakan satu persatu kemudian mengelompokkan. Ya. Coba si Rosi aja sekarang. Rosi sama siapa? Ririn. Ririn, coba kamu bantu. Saya ingin teman-teman saya. Yang sama misalnya ini berhubungan dengan apa? Misalnya mirip-mirip dengan apa? Berarti kelompokan di sini misalnya. Maaf. Misalnya oh ini mirip. Nanti dapat mana? Misalnya contoh ini oh ini mirip sama oh ini berbeda berarti yang berbeda. Kalau ini berbeda atau sama ini intinya begitu ya. Coba bacakan satu-satu. Baca kita tahu nih boleh. Iya. Yang pertama dulu ini. Ini dulu, satu dulu ini. Ya. Coba baca. Kalian menghadap ke kelasnya, ke temennya, Rosi. Ya. Yang satu dulu. Kalau di kelas itu jangan berisik. Jangan berisik atau tidak berisik. Ya. Berarti ini saat belajar kan ada berisik. Kemudian apa lagi sini? Ini yang kedua apa ini? Kesesuaian ada berbeda apa enggak? Saya hanya ingin supaya kelas saya menjadi lebih baik. Lebih baik. Ya ini asal abstrak yang lebih baik maksudnya seperti apa lebih baiknya ya tunda dulu di atas. Saya ingin kelas tetap bersih agar kegiatan belajar Bersih. tetap lancar. Kelas bersih. Baik. Berisik. Ini berisik. Berarti di sini berbeda ya. Oke. Coba juga. Saya ingin teman-teman saya rajin sekolah. Rajin. Berbeda ya. Oke. Tempatkan di sini. Nanti kita akomodasi semua. Saya ingin kelas saya tertib dan lebih rajin. Senang kan Bapak? Iya. Lagi. Ya, rajin. Ya, oke. Yang Sama. saya kita membuat jadwal komisaris piket agar setiap hari kita tahu siapa yang bertugas membersihkan kelas di setiap harinya. Ini bertujuan agar seisi kelas tidak meributkan siapa yang akan membersihkan kelas. Dan Berarti- ini tidak bersifat memaksa dan kekerasan karena sudah dipakat. Berarti kebersihan keras ya. Lebih intinya dari kebersihan. Nanti masuk sini ya. Sama ya. Iya kan? Yang bersih. Bersih mana yang bersih? Ini berarti. Ya. Oke. Ada beberapa kesamaan. Yang lain coba. Semoga kita bisa dari enggak tahu guru dari lingkungan apa. Kata lu itu deh. Allah. Semoga kita bisa cari Belum tuh bisa. Ini siapa yang nggak tahu? Tidak jelas. Ini. Panjang. Jelas. Kita drop dulu. Ya. membuat aturan dalam kelas dan juga dilanggar mendapat sanksi atau hukuman agar teman-teman menjadi disiplin. Contoh aturan harus masuk kelas tepat waktu. Hadir tepat waktu ya. Nah, tertib. Mana? Ini rajin. Tertib. Ini tepat waktu. Ya. Oke. Ya, oke. Satu lagi. Saya ingin ruangan kelas saya menjadi bersih dan baik dan semua guru ketika masuk kelas kami semoga nyaman. Bersih ya. Berarti sini ya. Ya. Oke, tidak. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi ini adalah bentuk-bentuk keyakinan kelas menurut kalian.
pengajian. Ya, tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa ada perbedaan yang fundamental di dalam memaknai suatu keyakinan dengan aturan atau tata tertib. Biasanya kalau aturan atau tata tertib, kalian itu cenderung ada unsur keterpaksaan untuk melakukan yang bukan didasari oleh satu keyakinan oleh yang ada pada diri kalian bahwa kalau saya sebagai contoh misalnya ini ya tentang kebersihan kelas. Pak Guru contoh ini kebersihan kelas. Kalau kalian ini jadikan sebagai suatu aturan atau tata tertib, kalian melakukan menjaga kebersihan kelas itu karena ada unsur keterpaksaan, ya. Ada kekhawatiran, ada kecemasan seandainya kalian tidak mau melakukan atau tidak mau menjaga kebersihan kelas. Karena sifatnya bukan dari dalam diri, bukan menjadi suatu kebutuhan yang kalian yakini harus diwujudkan bersama, tapi karena keterpaksaan biasanya hasil akan menjadi tidak baik. Apa yang terjadi biasanya? Kalian merasa menjadi tidak nyaman melaksanakannya. Tetapi kalau contoh misalnya kalian meyakini bahwa dengan kelas yang bersih, kemudian nyaman dan sebagainya membuat kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih baik, ya, lebih optimal. Kalian merasa senang, bahagia dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, dan itu tumbuh dari masing-masing kesadaran kalian. Saya yakin kelas kalian akan seperti yang kalian harapkan, ya. Jadi menjaga kebersihan bukan karena kalian takut, karena hukuman, keterpaksaan yang membuat kalian tidak nyaman, yang kalau saya tidak melakukan saya akan mendapatkan sanksi misalnya itu. Jadi apa artinya di situ? Tidak harus diperintah, karena ini suatu keyakinan tanpa adanya perintah dari gurunya untuk membersihkan dengan sendirinya. Misalnya, sebelum kita belajar mengajar, saya harus membersihkan ini dulu. Tidak harus menunjuk satu sama lain bahwa ini jadwal komisarisnya dan sebagainya. Bergerak melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kelas kalian. Kelas saya harus bersih. Seperti itu, ya. Oke, jadi nanti hasil dari keyakinan kelas kalian ini akan ditempel di kelas di depan kelas kalian, ya, nanti masing-masing, ya. Yang nanti itu akan menjadi keyakinan kelas bersama, ya, yang diyakini bersama. Sama seperti ini, misalnya ada administrasi kelas dan sebagainya. Kemudian ini kan sebenarnya sebagai bentuk dari model keyakinan kelas yang kalian tuangkan dalam struktur kelas. Misalnya ada kalian saling berbagi peran, ada yang menjadi ketua kelas, ada yang menjadi wakil, mungkin ada sekretaris atau menjadi bendahara dan sebagainya, supaya kelas menjadi tertib dan sebagainya. Dan itu bagian dari keyakinan kelas yang harus kalian miliki, ya. Jadi, oke, saya kira itu, ya. Jadi nanti akan ditulis dengan lebih baik lagi di kertas manila, kemudian kita tempel di sana. Setelah disusun redaksi kalimatnya supaya kelihatan mudah kalian memaknainya, mudah kalian membacanya, dan yang lebih penting lagi kalian mampu mewujudkan keyakinan kelas di kelas yang masing-masing. Saya kira itu yang bisa Pak Guru sampaikan untuk bagaimana membuat satu keyakinan kelas bersama kalian. Harapannya ke depan kalian mampu melaksanakan atau mewujudkan keyakinan kelas yang sudah kalian bangun. Oke, nggak usah dideklarasikan. Pak Guru berharap kalian sudah pahami itu semua, dan
lebih penting lagi kalian meyakini bahwa apa yang kita buat ini bisa dilaksanakan ya di kelas masing-masing. Sekira itu, terima kasih.